Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Video kali ini sedikit buka-bukaan, saya membuat video sedikit buka-bukaan. Kira-kira berapa sih biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya, khususnya di Panggung Kuning Mataram, ya, atau di Lapak Karangwatu Muntilan, tetapi khusus di Panggung Kuning Mataram. Kalau di kandang lain, ya, mau biru, merah, oranye dan sebagainya, saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu. Tapi yang mau saya share kali ini ya tentunya yang saya tahu, ya, karena saya sebagai salah satu bagian dari pengurus, ya, di Panggung Kuning Mataram. Nah, seperti apa silahkan simak terus videonya. Sebelum saya lanjutkan, ya, mengenai kira-kira berapa sih biaya operasional yang kita keluarkan, ya, setiap bulannya di Panggung Kuning Mataram. Tentunya kenapa saya mesti share, ya, video kali ini, walaupun mungkin tidak terlalu detail sekali, ya, karena tentunya ada beberapa yang sifatnya privasi, ya, tentunya tidak akan saya sampaikan secara detail, tetapi secara umum, ya, secara garis besar nanti akan kelihatan, ya, dari biaya operasional yang harus kita keluarkan tiap bulannya dan juga pemasukan dari SPP, ya, member-member yang ada itu kira-kira seperti apa sih, ya, apa kondisinya, ya. Karena ya ada, ya, beberapa yang menganggap bahwa kita sebagai pengurus, ya, itu mengambil keuntungan di situ. Nah, ini kan perlu saya luruskan, ya. Jadi kita sebagai pengurus, ya, pengurus di khususnya di Panggung Kuning Mataram, yang posisinya ada di Karangwatu Muntilan, itu sebetulnya sifatnya kita itu hanya membantu mengurusi. Jadi karena ini bisa dibilang kan suatu perusahaan kecil, ya, di satu kandang ini yang tentunya ada karyawan, ya, terus juga butuh dana operasional, ya, terus juga ada member-member di situ. Tentunya bagaimanapun juga tetap harus ada orang-orang yang mau untuk menjadi pengurus, ya, kalau enggak kacau nanti, ya. Nah, kita sebagai salah satu pengurus, karena pengurus di Panggung Kuning Karangwatu Muntilan ini ada 4, ya, saat ini ada 4, saya, terus ada Mas Arif, ya, ada Mas Lewi, ya, terus satu lagi ada Pak Nugroho, ya. Jadi kita ini, ya, prinsipnya hanya bantu ngurusi aja itu loh, selama masih ada yang mau diurusi, ya. Jadi kalau sudah nggak ada yang mau diurusi, ya kita lepas, ya. Jadi justru saya kalau suruh milih, ya, saat ini saya lepas, ya, akan saya lepas dan saya pilih akan menjadi member biasa. Itu kalau saya bisa memilih, ya. Tetapi karena saya memiliki tanggung jawab dan komitmen, ya, dari awal saat saya berani memulai untuk mengaktifkan kembali lapak tomprang di Karangwatu Muntilan, ya, khususnya di Panggung Kuning Mataram, ya, tentunya saya tidak mungkin akan melepas begitu saja, kecuali memang ada yang mau menggantikan, ya. Kalau ada yang mau menggantikan, detik ini juga akan saya serahkan, ya, saya serahkan dan saya akan pengennya akan menjadi member biasa. Ya, itu yang perlu dipahami, itu jangan dikira kita pengurus ini kerajinan, ya. Kerajinan terus wah jadi pengurus enak, ya, dapat keuntungan di situ. Waduh, itu salah besar, ya.
Nah, seperti nanti detailnya seperti apa, saya akan coba bikin coret-coretan ya, dan nanti silahkan disimpulkan sendiri. Ya. Oke, silahkan ikuti terus. Oke, mari kita coba. Saya bikinkan orek-orekan ya, supaya ada gambaran. Jadi di panggung kuning Mataram itu kita ada 3 karyawan. Ya, 3 karyawan. Ini gajinya kita bayarkan per minggu. Ya, per minggu totalnya ya. Totalnya itu untuk bertiga itu 1.175.000. 1.100.000. Jadi untuk detailnya masing-masing saya nggak info ya, karena memang tidak sama ya. Dari ketiga karyawan ini pasti ada perbedaan, sedikit perbedaan ya. Jadi saya info saya total aja ini per minggu yang harus saya keluarkan untuk gaji mereka itu segini ya. Nah, kalau sebulan, anggap aja dalam sebulan itu 4 minggu ya, padahal dalam sebulan kan ada juga yang 5 minggu ya. 4 minggu itu berarti totalnya menjadi 4.700.000. Nah, terus kita di panggung kuning Mataram, saya kira ini cuman di kandang kita aja. Saya nggak tahu ya kandang lain, cuman setahu saya nggak ada. Itu kita ada bonus, ya, bonus absensi. Jadi kalau absensinya rajin, ya, itu kita kasih bonus masing-masing 200.000. Nah, ini per bulan. Ya, kalau bonus ini per bulan, berarti tambah 600.000 ya di sini, tambah 600.000. Terus apa lagi ya? Ini sudah. Terus biaya operasional lainnya adalah BBM ya, jadi BBM atau bensin ya, itu per bulan kita mengeluarkan biaya 300.000. Terus lain-lainnya untuk iuran ya, iuran RT, bayar sampah ya, dan lain-lain, ini 200.000. Nah, terus untuk pakan ya, pakan ini kan ada jagung, kita cuman pakai 2 aja ya, jagung, terus beras merah. Ini rata-rata kita habis itu sekitar 1 juta ya. Dari jagung itu kurang lebih bisa 3 sak, terus beras merah dan plus beras merah itu kurang lebih 1 juta. Nah, ini belum jamu ya, jamu ada sendiri. Jamu itu kita 200.000 ya, 4 botol 200.000. Nah, terus obat, jadi ini kita kan selalu ready ya, obat, vitamin. Kalau obat sih biasanya nyetok sekali
bertahan agak lama ya, karena hanya dipakai pada saat dibutuhkan ya. Tetapi kalau vitamin ini rutin. Jadi vitamin ini ada B kompleks, terus minyak ikan ya. Minyak ikan, terus ada grit ya, dan lain-lain. Ini kurang lebih minyak ikan 2 itu 100 ya, minyak ikan 2 kurang lebih 100.000. Vitamin grit ya, ini kurang lebih 300.000. Nah, terus biaya perawatan motor ya, biaya perawatan motor ini kan bisa ganti oli, walaupun ini kalau ganti oli kan rutin ya, terus kadang juga ganti ban, aki ya dan lain-lain ya. Atau servis mesin ya, ini anggap aja kurang lebih 300.000. Oke, terus apa lagi? Coba ini kita total dulu. Coba ini kita total dulu. 4.700.000 ditambah 900 ditambah 1.400.000 ditambah 600. Totalnya 7.600.000 ya. Jadi kita setiap bulan itu rutin mengeluarkan kurang lebih 7.600.000 untuk biaya operasional. Nah, ini kan masih di luar biaya sewa panggung. Ya, jadi kalau kita sewa panggung itu per tahunnya itu 2.500.000. Ya, misalkan 2.500.000 ya, ini kita bagi 12, itu berarti per bulannya kurang lebih 208, anggap aja 210. Nah, 210 ini untuk biaya sewa panggung. Nah, terus THR. Nah, ini kan juga biaya. Ya, biaya harus kita munculin. THR ini selalu rutin kita beri. Dalam kondisi apapun, ya pada saat kas kandang itu minus demikian banyak, kita tetap berusaha memberikan THR kepada karyawan kita. Terus pakai uang siapa ya? Uang pribadi pengurus. Ya, jadi kita nombok. Dan itu yang perlu saya info ya, supaya jangan berpikiran jadi pengurus itu untung atau enak. Kalau mau gantiin saya boleh, saat ini juga saya serahkan data-datanya. Ya, THR ini nilainya nggak perlu saya sebutkan ya, tapi bisa ketahuan lah sebetulnya dari nilai gaji mingguan ini kan sebetulnya sudah bisa ketahuan gitu loh ya, kurang lebih THR ini nilainya berapa ya. Nah, anggap aja oke lah kita bodon THR total kita ngeluarin anggap aja 3 juta ya. Nah, anggap aja THR 3 juta ya. Kita bagi 12 ya, kita coba, karena kita kan mau munculin
biaya bulanannya. 3 juta. Padahal biasanya lebih dari ini. 3 juta kita bagi 12. Berarti 250.000. Tambahin lagi 250.000. Nah, totalnya berapa berarti? Totalnya 7 juta. Sebentar. 7.600.000 ya, ditambah nih 450 ya, ditambah 450.000 sama dengan 8.050.000. Ini loh, tiap bulannya kita mengeluarkan biaya sebesar ini. Nah, terus SPP yang kita terima berapa? Untuk data saat ini, ya data saat ini merpati di Panggung Karangwatu Mataram yang terdaftar ya membayar SPP itu jumlahnya saat ini ada 62. Nah, ini bisa plus minus ya, karena cuman plus minusnya biasanya nggak jauh. Bisa jadi 60, bisa juga jadi 63. Ini kan tergantung ya, kadang ada yang burungnya hilang, ya, belum diganti, terus juga ada penambahan merpati, ya. Jadi ini plus minus. Nah, kalau kita anggap aja saat data yang sekarang ada itu 62, kita SPP per bulan 150.000. Ya, jadi 62 dikali 150.000. Ketemunya berapa? Saya tak hitungnya sih. 62 kali 150.000 itu ketemunya 9.300.000. Ini kondisi full ya. Jadi 62 ini sudah termasuk full ya. Jadi kupon kita tuh sudah full. Karena total kupon kita tuh mungkin ada kalau 70 ya, tapi sisanya kan terisi dengan burung-burung tak berbayar. Ya, yaitu bisa dari burung untulan, ya, untulan masuk kon bayar. Ya, untulan juga ada burung dari anak kandang, itu ada 3 pasang. Jadi kita joki, baik joki, asisten joki atau joki lepas, kita beri hak buat mereka untuk ikut melatih, tapi masing-masing kita batasi hanya 1 pasang. Jadi kalau mereka masing-masing ikut melatih, burung mereka sendiri 1 pasang, berarti kan ada 3 pasang. Plus untulan. Ya, untulan ini kita ada cukup lumayan banyak. Otomatis ini kan tidak berbayar. Jadi kalau kondisi full, ya itu kita terimanya segini dari SPP. Sedangkan ini kan naik turun. Kadang turun, ya, kadang turun burung hilang, belum diganti, ya. Dan ada member yang keluar. Nah, ini kan bisa naik turun. Nah, sekarang kalau kita pendapatan per bulannya sekian, dikurangi ini, ya itu berapa jadinya? Ini ya, 9.300.000 kita kurangi 8.050.000. Sisa berapa ini? 9.300.000 kurangi 8.050.000. Jadi kita sisanya itu hanya 1.250.000. Nah, ini juga kadang habis, ya, benar-benar habis karena ya namanya kebutuhan ya. Kadang karyawan juga mendadak ada kebutuhan untuk keluarganya, mungkin ada yang sakit untuk biaya sekolah, ya. Itu kadang mereka juga mengajukan pinjaman, ya, pinjaman atau kasbon. Ya kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya ini habis, benar-benar habis. Ya. Jadi makanya kalau SPP dibayarnya itu tidak tepat waktu, ya akhirnya ya kita sebagai pengurus yang nalangi, nomboi terlebih dahulu. Padahal kita sama sekali tidak menerima keuntungan sepeser pun dari
SPP. Ya, jadi kita keuntungan dalam rupiah itu sama sekali tidak ada, karena saya ada pembukuannya ya, ada catatan dana masuk dana keluar itu saya buat secara detail. Nah, nanti coba saya tampilkan sekilas ya. Jadi apa yang kita dapatkan ya itu ya kembali lagi untuk operasional kandang ya. Karena kan kita juga butuh, tahu-tahu ada kebutuhan mendadak, oh HT-nya rusak ya, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak kita beli lagi HT ya. Penggantian lampu ya. Terus penambahan pasir, ngecat lagi ya, ngecat asbes, ngecat kandang, penambahan gupon, banyak itu loh kebutuhan kandang itu yang tidak seakan-akan tidak terlihat, tapi tetap butuh biaya yang kalau di total itu habisnya banyak. Nah, saya kira cukup paham ya dari sini. Jadi kalau bagi mereka yang ingin mengelola suatu lapak, suatu kandang, siapa tahu video ini bisa buat acuan ya, bisa buat gambaran ya. Jangan mikir untung ya, karena kita ini menjalankan hobi ya, saya rela ngurusi seperti ini ya, capek pikiran, capek hati juga karena kadang difitnah ya. Nah, tapi ya udahlah, karena ini demi hobi, yang penting bisa jalan ya. Ya selama masih ada yang mau diurusi ya saya akan bantu urusi. Kalau nggak ada ya saya tinggal itu loh. Kalau ada yang mau gantiin detik ini juga saya serahkan, datanya itu ada di laptop saya detail. Ya data keluar masuk biaya operasional itu ada di laptop saya serahkan detail itu dalam format Excel. Ya itu kalau ada yang mau gantiin. Wah malah seneng saya, plong, bebas ya, bebas, saya tak fokus ternak aja. Ya oke ya, saya kira itu aja penjelasan saya. Dan semoga bisa bermanfaat. Ya ini cuman sekedar menginfokan ya, bahwa laporan bahkan sejak tahun 2021 juga sudah ada ya. Ini ada nomor, tanggal, keterangan, dana masuk, dana keluar, saldo, catatan. Nah ini coba kita tarik ke bawah paling akhir. Nah ini paling akhir ini ya. Jadi ini SPP ya. SPP ini SPP masuk ya. Terus ini oh ya, ini ada kebutuhan juga untuk internet. Data untuk internet tadi belum saya masukin di biaya pengeluaran bulanan. Nah ini gaji ya, gaji mingguan, Adam, Togo, Kimpul, BBM, listrik, bonus ya. Bensin, ada tambahan bensin. Nah ini yang menarik, yang kuning ini ya, ini kan bisa dibaca urunan minus ya, berarti kas kandang pernah minus, dan kita para pengurus justru nombok nih masing-masing 300.000. Ini ada kebutuhan jagung, kupon. Nah ini ada datanya semua, jadi nggak asal duit masuk nggak ada datanya ya. Masuk keluar kita ada datanya ya. Oke, saya kira gitu aja. Oh ini
ada juga urunan perpanjang sewa panggung, urunan. Oh, ini 4 pengurus ini. Ya, jadi jangan dikira enak jadi pengurus.